Cek 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 cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like, komen dan ya gitulah. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Jun ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Sekte Xuantian mereka pun mendapatkan kunjungan dari putri kerajaan Tanah Suci. Namun sayangnya dia dihalangi oleh para penjaga yang membuatnya benar-benar menyedihkan ketika dia tidak diizinkan untuk dapat bertemu dengan Jun. Namun beruntung dia pun bertemu dengan salah satu tetua penjaga yang mengenali gadis itu dari token istana yang telah dia bawa, yang membuat gadis itu pada akhirnya dia diizinkan untuk dapat bertemu dengan Jun. Sedangkan di sisi lainnya untuk Jun, dia sedang dipijitin dong sama murid-muridnya. Dia sedang santuy-santuy hingga datang Xiaoli yang melaporkan kepada Jun kalau ada seorang gadis yang ingin bertemu dengan Jun. Seorang gadis yang mengaku sebagai putri dari kerajaan Tanah Suci. Mendengar hal itu membuat Xiao Hong dia pun langsung melepaskan diri dan dia tarik diri. Padahal sebelumnya dia sedang memijat Jun karena dia tidak mau sampai orang-orang tahu kalau dirinya malah jadi tukang urut. Waduh. Dan tak lama setelahnya, gadis itu dia pun datang, di mana Jun juga bertanya, bukankah Tanah Suci telah dihancurkan oleh para iblis? Ucap dari Jun, dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis ini. Di mana gadis ini dia pun langsung memohon kepada Jun dan mengatakan kalau hanya dirinya lah yang dapat selamat, sedangkan seluruh orang-orang yang ada di kerajaannya telah dihancurkan. Bahkan semua keluarganya juga telah meninggal hanya untuk dapat melindungi dirinya. Mendengar hal itu, di sini Jun dia pun paham akan situasinya. Namun rumor yang ada di luar sana tersebar kalau Jun lah yang menghancurkan Tanah Suci itu. Namun untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau hari itu istana mereka telah diserang oleh sekelompok orang-orang aneh berjubah hitam. Mereka datang dan dipimpin oleh 4 orang master yang langsung mengincar ayahnya. Dan Kaisar meminta kepada seluruh keluarganya untuk dapat melarikan diri, sementara dirinya akan menahan orang-orang jahat itu. Yang membuat para pangeran dan dia pergi melalui susunan formasi teleportasi. Hanya saja semua tidak berjalan dengan lancar karena kedua saudaranya juga harus berakhir di tangan orang-orang jahat itu dan hanya meninggalkan dirinya sendiri. Bahkan setelah dia pergi menjauh sekalipun, dia mendapatkan sebuah kabar kalau kerajaannya telah dihancurkan sampai tidak tersisa. Dan dengan mata kepalanya sendiri, gadis ini dia pun mengatakan kalau dirinya telah melihat kalau orang-orang jahat itu berkolusi dengan orang-orang yang berasal dari sekte Yuhua. Dan karena dirinya terlalu lemah, jadi dia tidak bisa berbuat apapun. Dan yang bisa dia lakukan hanya memohon bantuan dari Jun untuk menegakkan keadilan untuk jutaan jiwa yang telah dihancurkan oleh orang-orang jahat itu. Dan jika Jun meminta bayarannya, maka dia siap melakukan apapun yang diminta oleh Jun, menjadi pelayan dari Jun atau apapun itu, termasuk menyerahkan hidupnya. Ucap dari gadis itu sembari berlutut kepada Jun yang membuat Jun dia pun menyadari kalau ternyata ini semua ada hubungannya dengan sekte Yuhua. Pantas saja. Ketika sekte Yuhua menarik diri, pergerakan para iblis juga mulai menghilang, pikir dari Jun. Dan tentunya karena sekte Yuhua menjadikan Jun sebagai kambing hitam dan juga menyebarkan rumor kekacauan dan kehancuran dari Tanah Suci adalah ulah dari Jun. Di sini Jun tentunya dia akan membantu putri ini untuk dapat membalaskan dendam. Tuan putri, tenanglah. Mereka telah mencoba untuk dapat menjebak diriku dan aku tentunya pasti akan membalasnya. Ucap dari Jun. Dan kebencianmu biar akulah yang mengambilnya. Asik, keren gak tuh? Mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia sungguh sangat senang. Dia tidak menyangka kalau Jun akan mau menerima permintaan dirinya. Padahal yang dia pikirkan tidak ada lagi di dunia ini yang peduli dengan hancurnya Tanah Suci miliknya. Dan dia juga bersumpah di masa depan dia pasti akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh Jun. Ucap dari Tuan Putri ini. Yosh, sekarang kau bisa bersantai sejenak. Ucap dari Jun yang kini dia juga meminta kepada Xiaoxi untuk menjaga gadis ini dulu. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di dalam dunia bawah, dunia para iblis, kemunculan He Junlin juga telah mengacaukan rencana mereka dan itu juga membuat kekacauan pula di dunia bawah. Awalnya hanya para pasukan saja dari klan-klan iblis yang menyeberang ke alam kulun, tapi kini mereka semua mulai memaksa orang-orang untuk ikut bersama dengan para pasukan untuk dapat menyeberang ke alam kulun. Dan disclaimer dulu, alam kulun itu nama dunia tempat di mana Jun tinggal ya cuy. Kayak bumi gitu, kalau di La Profile itu kayak dunia Tianshuan, kalau di Jopan itu seperti dunia Fana. Ya itu seperti kayak penyebutan nama dunianya doang gitu loh, menyebutkan nama bumi gitu. Oke, lanjut.
Dan apa yang dilakukan oleh para pasukan yang mulai menargetkan para iblis-iblis biasa yang tidak terikat dengan militer tentunya menjadi perhatian pula bagi klan iblis lainnya. Karena klan iblis ini sama saja dengan para manusia, mereka memiliki kehidupan yang normal layaknya manusia pada umumnya. Jadi yang bertempur menyeberang itu hanya pasukan-pasukan militernya doang. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di istana kekaisaran klan iblis mereka sedang melakukan rapat internal. Penyerangan ke alam kulun membuat para dewan penasehat mereka pun menyampaikan keluhannya kepada raja mereka. Karena sejak kemunculan manusia bernama He Junlin, rencana mereka menaklukkan alam kulun menjadi kacau balau. Dan jika di dalam pertempuran itu mereka kalah, maka klan mereka benar-benar akan ada di ambang kehancuran. Mendengar itu semua membuat Raja Dang Yu yang merupakan raja dari klan iblis Yu, ia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Raja tua ini dia pun meminta kepada para dewan penasehatnya untuk sabar dan mencoba kembali menyerang alam kulun. Tapi hal itu pun dihentikan oleh para dewan. Mereka mengatakan jika menyerang itu hanya akan membuat mereka jatuh dalam kehancuran. Apalagi mereka cuma mengandalkan Pin Nether dan itu tidaklah cukup. Bahkan di tangan manusia bernama He Junlin itu benar-benar tidak berguna karena dia memiliki senjata immortal. Namun tak lama setelahnya muncullah beberapa sosok yang keluar dari gerbang bintang. Dan mereka adalah sekelompok orang-orang yang berjubah hitam yang marah karena mereka mendengar pembicaraan yang ada di tempat ini. Melihat kedatangan orang-orang ini, Raja Klan Yu dia pun terlihat panik dan juga ketakutan. Dia mengatakan kalau pil nether yang diberikan oleh orang-orang ini tidak begitu berguna ketika berhadapan dengan manusia yang memiliki senjata immortal. Jadi jika mereka menyerang kembali tentunya itu sama aja percuma, tidak ada hasilnya. Dan itu membuatnya bingung dengan apa yang harus mereka lakukan lagi. Namun sosok pria berjubah dia pun tidak peduli. Dia pun tetap meminta kepada mereka untuk tetap terus maju menyerang. Gak peduli berguna ataupun tidak, mereka tetap harus maju menyerang. Dan hal itu pun tentunya membuat Raja Yu dia pun kesal. Dia tidak suka dengan cara bicara utusan ini karena klan Yu bukanlah pelayan bagi orang-orang itu. Dan jaga ucapanmu, ucap dari Raja klan ini yang tidak terima. Namun bukannya takut, justru utusan ini dia pun semakin menjadi-jadi. Dia mengatakan kalau sejatinya penguasa dunia bawah adalah miliknya, bukanlah klan Yu. Walaupun klan Yu telah menguasai dunia bawah sejak puluhan juta tahun. Dan kini utusan ini dia pun membuka jubahnya dan terlihat dirinya ternyata memiliki tanduk dengan tekanan yang sangat kuat. Bahkan jauh lebih kuat daripada mereka semua yang ada di tempat ini. Dan hanya dengan tekanannya saja cukup membuat orang-orang yang ada di tempat ini pun berlutut di hadapannya. Dan mengatakan kalau dunia bawah ini adalah ciptaan dari leluhurnya, bukanlah milik klan Yu. Dan karena alam kulun akan segera kembali bertransformasi, maka dari itu mereka para leluhur akan kembali merebut apa yang telah mereka tinggalkan. Mengambil kembali posisi raja yang ada di dunia bawah. Dan dengan bantuan dari orang-orang dunia bawah, mereka akan kembali merebut alam kulun untuk klan mereka dan juga menguasainya. Mendengar hal itu tentunya membuat Raja klan Yu dia pun bertanya kenapa mereka ingin merebut alam kulun dan kenapa mereka melakukannya sekarang. Yang membuat utusan ini dia pun mengatakan kalau saat ini alam kulun akan bangkit kembali yang akan mengeluarkan semua harta karun pusaka yang tersimpan selama ini. Dan jika mereka dapat menguasainya, maka kejayaan akan menjadi milik mereka. Mendengar hal itu, di sini para tetua dan juga Raja klan Yu mereka pun paham. Tapi dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini dan juga kemunculan He Junlin yang memiliki senjata immortal, tentunya tidak akan mungkin dapat mereka hadapi untuk saat ini. Namun untuk utusan dia pun mengatakan tidak perlu khawatir karena dengan kemampuan yang dimiliki oleh He Junlin saat ini tidak ada yang perlu ditakutkan karena saat ini dia yakin He Junlin belum dapat menguasai senjata immortal sepenuhnya. Dan paling cuma Jun dia menguasainya kurang dari 10% dari kekuatan asli dari pedang immortal. Dan untuk menghadapi Jun di sini utusan ini dia juga telah menyiapkan senjata khusus, sebuah senjata khusus yang dapat melahap jiwa. Dan ini adalah item pusaka yang dimiliki oleh mereka, api pelahap jiwa. Dan benar saja, selama beberapa waktu kemudian, alam kulun memang mulai bergejolak. Pancaran energi mulai membanjiri seluruh wilayah dan itu membuat kekuatan-kekuatan besar yang ada di wilayah tengah mulai terguncang dan mulai menjelajahi perubahan yang ada di langit dan juga bumi. Janjian damai yang sebelumnya diberikan oleh para sekte-sekte mulai tidak lagi dihiraukan oleh para kultivator dan kekuatan besar pun juga mulai memperebutkan sumber daya untuk bersiap menyambut perubahan alam kulun. Sedangkan di sudut lainnya untuk Jun dan juga kelompoknya adem-adem baik.
Mereka tidak tahu kalau dunia sedang dalam masa transisi perubahan. Hingga tiba-tiba saja muncul sebuah petir besar menggelegar yang menakutkan bagi Xiaoxi, yang membuat Xiaoxi juga langsung menangis. Namun untuk Xiao Hong, dia pun tahu kalau hal besar pasti akan segera terjadi. Dia pun tahu kalau ada sebuah pulau suci yang disebut di dalam sebuah legenda akan terbuka menyambut perubahan besar. Dan sosok proyeksi jiwa juga tiba-tiba aja muncul dan mengumumkan ke dunia kalau Pulau Peri akan terbuka dalam waktu 10 hari. Dan selama dapat melewati ujian yang ada, maka orang itu dapat menjadi penguasa dari Pulau Peri dan mendapatkan semua manfaat yang ada di pulau itu. Dan untuk Pulau Peri sendiri memiliki jumlah sumber daya yang luar biasa banyak di dalamnya, yang membuat Xiao Hong dia pun tahu kalau dia bisa menguasainya, maka dia akan menjadi seorang immortal sejati dan akan memiliki sebuah kesempatan untuk dapat mengalahkan Jun. Namun untuk Jun nggak tertarik tuh, yang membuat Xiao Hong dia pun panik dong karena dia harus pergi ke tempat itu. Namun untuk Jun, tiba-tiba aja sistem terpicu yang memberitahukan kepada Jun untuk datang pergi ke tempat itu. Dan jika Jun pergi, maka Jun akan mendapatkan banyak sekali keberuntungan emas, yang membuat Jun bingung. Keberuntungan emas? Apa itu? Ucap dari Jun. Dan sistem pun juga memberitahukan kepada Jun, keberuntungan itu terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari abu-abu, putih, merah, biru, ungu, dan juga emas. Dan keberuntungan emas adalah hal yang paling sulit untuk dapat ditemukan. Bahkan jika mereka mendapatkan keberuntungan emas sedikit aja, itu sudah cukup bagi mereka untuk dapat menguasai dunia fana, yang membuat Jun wow, boleh juga tuh. Dan hal besar apa yang akan didapatkan oleh Jun di tempat itu akan kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Karena jika dilanjut sekarang masih gantung. Bahkan di chapter terbarunya aja Jun dan juga kelompoknya belum masuk ke tempat itu. Jadi masih cuman ngoceh. Bahkan alam itu juga belum terbuka. Bahkan pulau itu juga belum terbuka. Jadi kalau dilanjutkan ya nanggung aja. Nanti gue lanjutkan kalau misalnya Jun dan juga kelompoknya udah masuk ke Pulau Peri. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.